Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Boleh? Kalila dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kalila sudah memimpin berdoa. Hari ini yang hadir lumayan ada 11 orang. Yang lain kemana ya kira-kira ya? Mungkin sakit ya, ada yang sakit, ada yang susah sinyal mungkin ya. Jangan lupa kalian absensi di Google Classroom-nya ya, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Walau di musim pandemi COVID seperti ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ada. Boleh Mbak Desi. Boleh ya. Belajar apa kemarin kita Mbak Desi? Mengelompokkan jenis-jenis virus, Bu. Mengelompokkan jenis-jenis virus. Betul Mbak Desi. Untuk mengelompokkan jenis-jenis virus itu berdasarkan apa ya dikelompokkannya ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, Bu. Mbak Riana. Asam nukleat, jumlah kapsomer, keberadaan selubung, bentuk dasar, jenis inang. Ya, betul Mbak Riana, berdasarkan ada tidaknya asam nukleat, jumlah kapsomer, bentuk dasar, dan jenis sel inang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang struktur, bentuk, bahkan dari klasifikasi virus. Virus itu kan banyak macamnya. Nah, apakah virus itu selalu mematikan? Apakah virus itu selalu berbahaya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, virus selalu berbahaya? Ya, menurut kalian virus itu selalu menyebabkan penyakit, selalu berbahaya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita belajar tentang ini, tentang peran virus dalam kehidupan. Nah, dalam pelajaran kita hari ini ada reward dari Bunda, ada hadiah lah menarik dari Bunda bagi mereka yang aktif dalam diskusi dalam pelajaran dunia hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menganalisis peran virus dalam kehidupan. Yang kedua, kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengumpulkan poster, sudah menjelaskan isi poster tersebut kepada dunia. Sekarang tugasnya kalian sajikan poster pencegahan virus corona pada media sosial yang kalian miliki. Kita hari ini belajar menggunakan PBL yang dinilai ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu diskusi. Untuk sikap, kalian tadi sudah datang tepat waktu, berbeda dengan pertemuan selanjutnya. Kalau hari ini kalian datangnya sudah tepat waktu semua. Jadi nilai kedisiplinan kalian sudah sangat bagus, sudah bagus semua. Untuk keterampilan, nanti yang dinilai adalah diskusinya yang sangat keaktifan dalam diskusi kelompok. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe,
tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Tayangan tersebut kira-kira ada hal yang menarik untuk ditanyakan anak-anak? Vaksin itu terbuat dari apa, Bu? Vaksin itu terbuat dari apa ya? Yang kedua, yang lainnya selain Mbak Dia? Saya Mbak Uma, boleh apa? Ya apa Mbak Uma? Pertanyaannya Mbak Uma. itu bermanfaat, Bu. Bukannya selalu menyebabkan penyakit, Bu. Ya mama, virus itu bisa bermanfaat, Bu. Padahal virus itu kata kalian tadi selalu menyebabkan penyakit ya. Untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita lakukan diskusi kelompok. Kita bentuk kelompok. Nanti kalian diskusikan. Untuk lembar kegiatannya Bumia sudah bagikan di Google Classroom. Nah ini kalian sebutkan, diskusikan peran virus yang merugikan. Ada yang menyerang hewan, ada yang menyerang tumbuhan, dan ada juga yang menyerang manusia. Selain itu kalian tuliskan juga peran virus yang menguntungkan. Kira-kira ada manfaatnya nggak virus ini? Kalian sebutkan 5 manfaat dari virus. Kemudian kalian bisa berikan kesimpulan dari hasil diskusi. Assalamualaikum anak-anak, silahkan kalian berdiskusi di sini ya. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya, lembar diskusinya. Terima kasih. Menyerang hewan. Tetelo NCD. Jenis virus NCD. Gejala: ayam terlihat lemah, pucat, malas, bulu kusam dan nafsu makan kurang, hidung paruh dan tenggorokannya berlendir, kotoran mencret berwarna kehijauan, kekuningan atau hijau. Cara penularan: menyerang organ-organ seperti alat pernapasan, saraf, dan sistem pencernaan. Cara pengobatan: vaksinasi terhadap ayam yang sehat. Caranya ada yang disuntikan atau diberikan pada campuran air minum. Untuk ayam yang telah terkena penyakit ND harus segera dilakukan pemusnahan dengan memberikan vaksinasi aktif dan inaktif. Apabila ayam terlihat mati, bangkainya segera dibakar. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Dari kelompok pertama dulu. Memproduksi interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. Oke, itu manfaat virus yang pertama. Yang kedua, ada lagi? Ada, Bu. Mbak Kalila, boleh. Yang kedua apa Mbak Kalila? Memproduksi virus, memproduksi vaksin. Memproduksi vaksin. Kenapa kalau memproduksi vaksin? Virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contohnya OPV, oral polio vaksin, untuk mencegah penyakit polio. Virus yang menyerang hewan, rabies. Oke, lanjut.
Jenis virus neutrotrop. Gejalanya menyerang sel saraf, menyebabkan hewan takut air dan menyebabkan hewan tersebut menjadi agresif. Virus ini menyerang hewan seperti anjing, kucing, dan monyet. Akan tetapi virus ini dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi virus ini. Hal ini menyebabkan peradangan pada otak sehingga sel saraf terganggu. Cara penularan melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Cara pengobatan vaksin atau serum. Bagian tubuh yang diserang di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, kalian sudah menyampaikan bahwa dari hasil LKPD-nya bahwa virus itu mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai sebagai terapi antigen, kemudian pembuatan vaksin. Bagaimana vaksin itu dibuat? Begitu tadi kan pertanyaan di awal, vaksin itu terbuat dari bagian tubuh virus atau virus yang mati ya, itu dilemahkan virusnya, kemudian nanti disuntikkan, diinjeksikan pada kita. Oke, itu tadi manfaat virus. Kemudian virus juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, virus itu kan sifatnya spesifik, sifatnya itu khusus. Jadi ketika virus itu menyerang tumbuhan, dia tidak akan bisa menyerang hewan. Nah, tapi kalau untuk yang hewan masih ada kemungkinan untuk menyerang manusia. Tapi apa yang virus yang menyerang manusia itu bersifat spesifik, spesial, khusus, jadi dia tidak akan menyerang hewan gitu ya. Nah, kemudian itu tadi belajar kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan belajar kita hari ini, anak-anak? Saya Bu. Mbak Muna, boleh Mbak Muna? Kesimpulannya, 1. Virus itu bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Virus juga dapat menyebabkan penyakit. Sudah Bu. Ya, terima kasih Mbak Muna. Betul, tadi sudah dibahas, dikupas tuntas bahwa virus itu bukan hanya menyebabkan penyakit, tapi virus juga menguntungkan. Nah, konsepnya harus diganti ya anak-anak ya. Kalian tadi semua menjawab, apakah virus itu mematikan? Apakah semua virus itu mematikan? Kalian menjawab, iya Bu, semuanya serentak menjawab iya. Padahal virus itu dapat bermanfaat bagi kita. Nah, kalian jangan lupa isi post-testnya di Google Classroom. Sudah Dunia Plus, kalian kerjakan evaluasinya. Nah, ada yang ingin disampaikan? Apakah belajar kita hari ini menyenangkan atau membosankan atau mengantuk atau bagaimana anak-anak? Belajar kita hari ini menyenangkan? Terima kasih. Jangan lupa kalian pelajari untuk tugas di rumah. Maksudnya untuk tugas selanjutnya kalian pelajari materi karakteristik atau ciri-ciri dari bakteri, dari kingdom bakteria. Nah, kalian pelajari itu untuk tugas selanjutnya untuk pertemuan sebagai dari Yana bikin doa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kalau keluar kemana-mana pakai masker dan selalu ingat cuci tangan dengan sabun. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.